bikin visi panjang. Nih antum kerja ini sampai dapat uang buat apa? Buat kaya. Setelah kaya mau ngapain? Ngumpulin ini, setelah ngumpulin itu buat ngapain? Pada ujungnya antum meninggal. Setelah meninggal bagaimana? Maka kaya tidak dilarang, tapi bikin rencana kekayaan itu bermanfaat sampai kehidupan setelah wafat. Silahkan rencanakan, bikin visi sampai akhirat, turunkan surganya. Pilih apa untuk meniti surga itu? Saya pilih dengan jalur harta, berarti saya dagang. Bagaimana supaya dagang? Kaya dunianya, kaya akhiratnya. Oh ini ada skema zakat, skema infak. Jadi antum bisnis itu supaya bisa zakat, menaati Allah. Itulah ulul albab. Bikin rencana yang profesional. Kerja begini, bahannya gini, profesionalitas begini, cara menempatkannya begini, atur supaya tidak menyalahi waktu sholat. Sholat ya sholat, dagang ya dagang. Coba lihat keluar tuh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Begitu sholat tutup semua. Dan gak ada yang merasa akan kehilangan rezeki. Gak ada tuh. Yang ada apa? Setiap menit laku terus. Coba lihat tuh yang bikin hotel, yang punya jualan macam-macam. Sholat ya sholat, kalau perlu sholat depan tokonya. Gak buka tuh. Setelah sholat, ya Allah. Gak ada yang gak habis lagi. Selalu begitu. Jangan takut dengan rizki. Takut kalau kita ditinggalkan oleh orang yang punya rizki. Jangan takut dengan rizki. Kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rizki. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Takut sama Allah ya akhi. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup. Yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Enggak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya apa. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Gitu aja simple. Hidup kan cuma tinggal nunggu wafat aja. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Siapa yang pengen masuk surga? Tuh. Nah pintu surga itu kan kematian. Kalau antum gak meninggal gak akan pernah ke surga. Nih saya tanya, siapa yang pengen ke surga? Kenapa jadi berkurang? Siapa yang pengen meninggal? Gak ada yang ngangkat. Aneh memang manusia ini. Antum ngangkat atau tiga meninggal juga. Tinggal tunggu waktu. Antum duluan, saya belakangan bisa. Atau ditukar dibalik bisa. Saya belakangan, antum duluan mungkin. Gak bisa milih kita. Betul gak? Betul. Dulu ada orang puasa Kamis pada asar di masjid, perawat masjid cuman tiduran meninggal. Cuman meremelek meninggal. Lihat itu belakang tuh sudah meremelek tuh. Nah ini, jadi jangan sampai hidupnya itu tidak ada arahnya, meninggal pun masih repot juga. Bikin visi sampai ke akhirat. Dunianya nyaman, akhiratnya nyaman. Jelas? Nah, kalau tahu pernah menjalani sesuatu yang salah, keluar dari visi ini, belum selesai. Ayatnya masih ada. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan sisa hidup Anda itulah yang akan dikenang oleh orang-orang saat Anda meninggalkan dunia ini.